Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Atira dari kelas Fisika 24C. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita mulai ke materi bab pertama. Sosial dan budaya dasar atau yang biasa kita singkat dengan ISBD adalah mata kuliah yang membentuk cara pandang manusia agar memiliki kesadaran sosial, budaya, dan moral yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasional, humanis terhadap berbagai fenomena. ISBD hadir untuk mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kemajuan material dan kesadaran moral dan juga tanggung jawab sosial serta menumbuhkan sikap kebinekaan Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, menggabungkan ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah untuk memahami masalah secara menyeluruh. Selanjutnya, bab 2 yaitu manusia dan kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan secara turun-menurun, berfungsi sebagai pedoman hidup. Aktivitas manusia menjadi pencipta kebudayaan karena memiliki berbagai kebutuhan. Kebudayaan dapat mengalami perubahan baik melalui penyebaran budaya baru maupun cultural loss atau hilangnya budaya lama. Di era modern saat ini, globalisasi membawa dampak besar terhadap budaya lokal. Untuk menghadapinya, kita perlu mengembangkan sikap multikulturalisme, yaitu menghargai perbedaan sejalan dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut ke bab 3 yaitu manusia dan peradaban. Peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang dicirikan oleh taraf intelektual, teknologi, dan spiritual yang maju. Konsep peradaban terus berkembang dan dari fokus pada kemajuan pertanian pada zaman Yunani kuno hingga menekankan nilai kemanusiaan dan kontrak sosial di zaman modern saat ini. Di Indonesia, modernisasi bukan hanya tentang kemajuan fisik, tapi juga tentang perubahan pola pikir dan sikap mental masyarakat agar lebih ilmiah dan disiplin dan juga terbuka. Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 di mana teknologi digital atau yang sedang maraknya sekarang yaitu AI saling terhubung. Era ini menuntut kita memiliki sikap-sikap adaptif, kreatif, dan literasi digital yang baik tanpa kehilangan etika dan nilai budaya bangsa. Lalu di bab 4, manusia disebut sebagai makhluk individu karena memiliki kepribadian, karakter, serta tanggung jawab pribadi. Namun di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan bersama, manusia membentuk masyarakat yang memiliki nilai norma dan kebudayaan untuk menciptakan keteraturan. Di Indonesia sendiri, meskipun masyarakat terbagi menjadi perkotaan dan perdesaan, serta beragam suku dan agama, bangsa Indonesia tetap bersatu melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan sosial, interaksi antar individu melahirkan kerjasama hingga konflik, yang semuanya menjadi bagian dari proses sosial dan pembentukan struktur masyarakat. 5. Nilai moral dan hukum. Nilai moral dan hukum adalah 3 hal yang penting dan ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Nilai merupakan prinsip atau sesuatu yang dianggap penting dan berharga seperti kejujuran dan keadilan. Dari nilai inilah muncul moral, yaitu pedoman bagi manusia untuk berbuat baik sesuai hati nurani. Sementara itu, hukum berfungsi mengatur perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib dan adil, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Nilai menjadi dasar lahirnya moral, dan moral menjadi dasar pembentukan hukum. Ketiga-tiganya harus berjalan secara bersama agar terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan berperi kemanusiaan. Selanjutnya, bab 6, keragaman adalah perbedaan yang ada di antara individu, dan ini adalah kekuatan yang membuat hidup menjadi dinamis, sedangkan kesetaraan berarti adanya kesamaan hak, terutama hak asasi manusia, termasuk hak di bawah hukum dan akses sosial. Lalu ada konsep gender, yaitu peran dan tanggung jawab yang merupakan bentukan budaya. Sering muncul isu gender atau ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Solusinya adalah melalui kesetaraan dan keadilan gender, yang merupakan strategi untuk menegakkan hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.